Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan khutbah nikah ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena saudara calon mempelai laki-laki yaitu Effendi dan saudari Cinta Cindy Novita tadi. Ya alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan ijab kabul. Sebagaimana kita ketahui, 1 bulan yang lewat, 2 bulan yang lewat, katakanlah pernikahan itu memang belum diizinkan oleh pemerintah karena yang berkaitan dengan virus corona, penyebaran virus corona. Salah satunya ya, kita sebagai Kementerian Agama untuk mencegah penyebarannya itu, maka untuk pernikahan sementara ditunda dulu. Karena kalau yang namanya orang nikah itu kan susah untuk dihalangi mengumpulkan orang banyak. Ini aja seperti ini kan. Ini kan kalau menurut protokolernya kita ini duduknya minimal harus 1 meter. Nah ini bukan 1 meter lagi, 1 jengkal lagi. Itu untuk menghindari itu, karena penyebarannya itu kalau udah lebih dari 1 meter, menurut teori kesehatan kita tidak akan terkena lagi, karena kita nggak tahu. Siapa tahu kita yang ada di sini salah satunya ya sehat bugar, tidak ada kendala, udah terkena virus itu. Oleh sebab itu perlu protokoler untuk pernikahan itu. Nah, kita alhamdulillah mulai bisa pakai masker dan pakai sarung tangan. Kenapa pakai masker? Karena kalau kita berbicara nggak pakai masker, ada kemungkinan ada air nyiprat terkena dengan orang yang sebelahnya, maka perlu pakai masker. Walaupun kalau pakai masker ini yang saya rasakan hawanya itu ngegibong di dalam sini ya. Artinya kita sendiri yang menghirup udara gitu kan. Hawanya itu enggak ini, ya kurang sedap lah gitu. Tapi ya namanya protokoler seperti itu. Kenapa harus pakai sarung tangan? Karena tangan kita ini kan enggak bisa diam kadang megang mata lah, megang megang mulut. Nah habis itu salaman pada orang sehingga dari tangan inilah ketularannya, maka perlunya sarung tangan. Nah artinya begini, kalau misalnya kita udah pakai sarung tangan, nanti setelah menggunakan otomatis sarung tangan lepas, cuci tangan. Maka kalau misalnya di sini ada virusnya, enggak masuk ke kita, itu masuk ke situ. Tapi kalau kita nggak pakai sarung tangan, kita betul-betul bisa menjaga setelah bersentuhan sama orang, setelah menyentuh barang ini kita cuci tangan sebelum makan. Tapi itu susah karena begitu kita misalnya ini terkena virus, kita pegang, nggak sadar kita. Habis itu kita megang hidung atau megang tangan, nah nggak sengaja besoknya kita giniin ke muka. Makanya perlu sarung tangan itu yang pertama. Yang kedua ya, saudara calon pengantin ya, walaupun suasana pernikahan seperti ini,
Tapi janganlah saudara berkecil hati, karena bukan saudara berdua saja yang pernikahannya pakai masker, orangnya dibatasi, semua se-Indonesia memang seperti itu. Ya. Maka jadikanlah ini sebagai bahan cerita kepada anak-anak dan cucu-cucu nanti. Saya dulu waktu nikah masih marak-maraknya virus corona. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, perlu saya sampaikan bahwa kalau untuk pencatatan pernikahan kita dari mulai hari Jumat kemarin sudah seperti biasa. Tapi hanya saja kalau untuk masuk ke kantor itu tamu itu tidak bisa masuk ke dalam, hanya di luar.